Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali di mata kuliah perancangan sistem informasi. Untuk hari ini kita akan membahas mengenai konsep sistem informasi. Nah, sebelum ke pokok pembahasan, jadi kita harus paham dulu pengertian dari sistem. Nah, adapun pengertian dari sistem menurut Ajrul Ajwar, sistem adalah kumpulan dari bagian-bagian yang berhubungan dan membentuk suatu kesatuan yang majemuk, di mana masing-masing bagian bekerja sama secara bebas dan terkait untuk mencapai sasaran kesatuan dalam situasi yang majemuk. Nah, kemudian menurut Al-Bahra, sistem adalah jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama melakukan suatu kegiatan untuk menyelesaikan suatu sasaran tertentu. Nah, jadi suatu sistem itu adalah jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan kegiatan atau menyelesaikan suatu sasaran tertentu. Itu menurut Al-Bahra. Nah, jadi adapun prosedur adalah suatu urutan operasi atau tulisan-tulisan dan biasanya melibatkan beberapa orang di dalam satu atau lebih departemen yang diterapkan. Nah, ini diterapkan seperti ini supaya bisa menjamin penanganan yang seragam dan transaksi yang bisnis yang terjadi. Jadi supaya ketika di perusahaan itu ada kesesuaian antara dari top manager sampai tingkat low manager, tingkat bawah sampai orang lapangan gitu. Kalau sistem dibentuk, jadi suatu kesatuannya jelas, terorganisir. Nah, di sini dengan adanya sistem gitu ya. Nah, jadi kita bisa membuat urutan yang tepat dari tahapan-tahapan instruksi yang akan dilakukan gitu. Jadi perencanaannya akan jelas. Ya, di sini misalkan yang pertama misalkan pekerjaan apa yang harus dikerjakan. Nah, jadi tahu kalau secara udah memiliki sistem, jadi kita akan tahu pekerjaan apa yang harus dikerjakan. Jadi karena udah punya target gitu kan. Nah, kemudian siapa yang mengerjakan pekerjaan tersebut. Nah, jadi bisa dibagi-bagi pekerjaannya untuk siapa saja. Manajer mengerjakan apa, terus misalkan yang bagian di lapangan apa yang harus dikerjakan, supervisor apa yang dia kerjakan gitu. Nah, kemudian yang ketiga, kapan pekerjaan itu harus dilaksanakan dan diselesaikan. Nah, dia juga tahu gitu kapan pekerjaan itu harus selesai gitu, mulainya kapan gitu ya. Nah, kemudian yang keempat, bagaimana cara melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan tersebut itu dengan adanya sistem. Nah, jadi memiliki SOP, memiliki standar operasional prosedur. Jadi cara pengerjaannya seperti apa. Jadi kalau dari si satu perusahaan itu pasti dia udah menentukan SOP-nya gitu. Jadi setiap pekerja sudah tahu bagaimana cara pengerjaannya. Nah, untuk suatu sistem yang baik juga harus mempunyai tujuan dan sasaran yang tepat. Gitu. Jadi harus punya tujuan dan sasaran yang tepat. Ada targetnya. Gitu. Karena hal ini akan sangat menentukan dan mendefinisikan masukan yang dibutuhkan sistem dan juga keluaran yang dihasilkan. Nah, jadi dengan punya tujuan, punya target, nah kita tahu apa yang harus diinput. Datanya apa aja yang diinput. Nah, nanti diprosesnya apa, bagaimana. Nah, kemudian ada hasil keluarannya. Gitu.
Nah, di sini tuh konsep dasar sistem. Nah, sistem juga merupakan kumpulan elemen-elemen yang saling terkait dan bekerja sama untuk memproses masukan atau input ya yang ditujukan kepada sistem. Nah, jadi nanti bisa mengolah masukan tersebut sampai menghasilkan keluaran atau output yang diinginkan. Nah, di sini sistem itu ada sistem abstrak ya, sistem fisik ya. Nah, di sini untuk sistem abstrak itu suatu susunan yang teratur, gagasan atau konsep yang saling tergantung, contohnya sistem teologi. Kemudian ada lagi sistem fisik atau susunan teratur dari konsep dan material untuk menjalankan proses, contohnya sistem peredaran darah. Nah, sebenarnya di sini sistem itu ada klasifikasinya sistem. Jadi dari berbagai sudut pandang, jadi sistem itu dapat diklasifikasikan menjadi beberapa bagian. Nah, ada yang sistem abstrak, ada yang sistem fisik. Sistem abstrak dan sistem fisik. Sistem abstrak itu merupakan sistem yang tidak bisa dilihat secara mata, dan biasanya sistem ini berupa pemikiran atau ide-ide gitu ya. Contohnya dari sistem abstrak ini adalah filsafat. Sistem fisik yang merupakan sistem yang bisa dilihat ya secara mata, biasanya sering digunakan oleh manusia. Contoh dari sistem fisik ini adalah seperti sistem akuntansi, sistem komputer gitu ya, sistem peredaran darah, sistem persenjataan. Nah, kemudian ada lagi sistem alamiah dan sistem buatan. Nah, kalau sistem alamiah adalah merupakan sistem yang terjadi karena pengaruh alam, misalnya sistem rotasi bumi, sistem gravitasi, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada lagi sistem buatan manusia. Nah, kalau sistem buatan manusia merupakan sistem yang dirancang dan dibuat oleh manusia, misalnya sistem pengolahan gaji. Nah, kemudian klasifikasi sistem itu ada lagi sistem tertutup dan sistem terbuka. Nah, kalau sistem tertutup berarti merupakan sistem yang tidak terhubung dengan bagian luar, jadi tidak berhubungan dengan bagian luar sistem, dan biasanya tidak terpengaruh oleh kondisi di luar sistem. Nah, kalau sistem terbuka merupakan sistem yang berhubungan dengan luar sistem. Nah, kemudian ada elemen sistem ya, pendekatan elemen sistem. Elemen yang terdapat dalam sistem meliputi tujuan sistem, batasan sistem, kontrol, input, proses, dan output. Kemudian yang terakhir ada umpan balik. Nah, jadi hubungan antara elemen-elemen sistem, nah ini bisa kita pahami, bisa bila kita harusnya kita contohkan di sini nih, ada bagannya nih biar lebih mudah slide-nya. Biasanya di elemen sistem itu yang pertama ada tujuan, kemudian batasan, ada kontrol. Nah, kemudian dari kontrol ada input, terus ke kontrol juga ke proses, ke output, kemudian ke umpan balik. Oke. Nah, di sini jadi sebelum input sistem itu
sebelumnya di atasnya ya, si bunda sebelum input data itu kita memilih, kalau di dalam elemen sistem itu ada tujuan, batasan, dan kontrol. Setelah itu baru input, kemudian sistem ke proses, kemudian ke output. Nah, kemudian ada umpan balik. Nah, ketika ada batasan dan kontrol, jadi sistem itu akan berpengaruh pada input, ke proses, dan ke output. Nah, input yang dimasukkan dalam sistem akan diproses dan diolah sehingga menghasilkan output tersebut akan dianalisa dan akan menjadi umpan balik bagi si penerima. Dan juga bisa berpengaruh bagi yang umpan balik. Jadi gini, ketika sistem dibuat, kemudian sebelum input itu kita menentukan tujuan, batas, dan kontrolnya. Nah, nanti setelah diinput data tersebut kemudian diolah dan ada keluaran, nanti ada umpan balik itu. Nah, umpan balik itu akan dikembalikan lagi ke input. Nah, jadi umpan balik nantinya akan muncul untuk bahan pertimbangan ke input selanjutnya. Nah, jadi selanjutnya siklus ini akan berlanjut dan berkembang sesuai dengan permasalahan yang ada. Jadi setelah output itu berarti ada kelanjutannya lagi, tidak berhenti di output. Nah, adapun tujuan dari sistem, nah tujuan sistem ini merupakan tujuan dari sistem tersebut dibuat. Jadi tujuan sistem itu dapat berupa tujuan organisasi. Jadi organisasi merupakan punya tujuan apa dibuat itu, apakah untuk mencari uang, atau apakah untuk membahagiakan anggota, apa untuk sosial. Nah, atau tujuan sistem itu dapat berupa kebutuhan organisasi atau permasalahan yang ada dalam suatu organisasi maupun urutan prosedur untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, kemudian dalam sistem itu ada batasan sistem. Nah, batasan sistem itu merupakan sesuatu yang membatasi sistem dalam mencapai tujuan sistem. Nah, batasan sistem itu dapat berupa peraturan-peraturan yang ada dalam suatu organisasi, biaya-biaya yang dikeluarkan orang-orang yang ada dalam organisasi, fasilitas baik itu sarana dan prasarana maupun batasan lainnya. Jadi apapun harus ada batasannya, jadi biar tidak terlalu luas. Nah, seperti halnya nanti bila kalian menyusun laporan ilmiah, yaitu harus ada batasannya, ibaratnya apa yang ditelitinya dalam sistem tersebut. Nah, ini untuk klasifikasi sistem yang tadi udah dibahas ya, sistem abstrak, sistem fisik, ilmiah udah dibahas. Nah, kemudian ada lagi kontrol sistem ya. Jadi dalam elemen sistem itu ada kontrol sistem. Nah, kontrol sistem itu adalah pengawasan sistem, merupakan pengawasan terhadap pelaksanaan pencapaian tujuan dari sistem tersebut. Nah, kontrol sistem dapat berupa kontrol terhadap pemasukan data atau input, kontrol terhadap keluaran dan output, atau kontrol terhadap pengolahan data, atau kontrol terhadap umpan balik. Gitu. Jadi kalau suatu sistem tidak ada kontrolnya, nanti yang ada sistem tersebut tidak akan menghasilkan apa-apa. Itu makanya harus ada kontrol, asal controlling. Nah, kemudian untuk input ya yang tadi ya.
Nah, input merupakan elemen dari sistem yang bertugas untuk menerima seluruh masukan data. Nah, di mana masukan tersebut dapat berupa jenis data, frekuensi pemasukan data, dan sebagainya. Nah, kemudian yang sistem yang warna hijau itu bisa dikategorikan sebagai proses. Nah, proses merupakan elemen dari sistem yang bertugas untuk mengolah atau memproses saluran masukan data menjadi suatu informasi yang lebih berguna. Nah, misalkan sistem produksi akan mengolah bahan baku yang berupa bahan mentah menjadi bahan jadi yang siap untuk digunakan. Nah, kemudian berikutnya ada output. Nah, output itu merupakan hasil dari input yang telah diproses bagian pengolahan dan merupakan tujuan akhir sistem. Nah, output di sini bisa berupa papan grafik atau diagram batang, ya. Nah, setelah output seharusnya ada umpan balik. Nah, umpan balik ini merupakan elemen yang dalam sistem yang bertugas untuk mengevaluasi bagian dari output yang dikeluarkan. Jadi di mana elemen ini sangat penting demi kemajuan sebuah sistem. Nah, umpan balik ini dapat merupakan perbaikan dari sistem pemeliharaan sistem, gitu ya, dari pembaharuannya, gitu ya. Jadi ketika ada output nanti akan ada usulan. Umpan balik itu bisa menjadi usulan. Nah, kemudian kita harus tahu juga tugas dari analisis sistem. Nah, adapun tugas umum yang dilakukan oleh seorang analis sistem adalah yang pertama, mengumpulkan dan menganalisa segala dokumen-dokumen atau file-file formulir yang digunakan pada sistem yang telah berjalan. Jadi ketika kamu nanti melakukan penelitian seperti halnya KKP atau skripsi, nah berarti tugas kamu itu sebagai analisis sistem yang pertama mengumpulkan dan menganalisa dokumen-dokumen file yang digunakan pada sistem yang sedang berjalan, jadi yang sedang ada dikumpulkan. Nah, kemudian setelah dikumpulkan, yang kedua menyusun laporan dari sistem yang telah berjalan dan mengevaluasi, selanjutnya melaporkan segala keluaran kepada pemakai sistem. Nah, setelah dikumpulkan, dilaporkan ya, hasil evaluasinya kepada stakeholder, ya. Nah, kemudian setelah dilaporkan, ya, selanjutnya merancang perbaikan-perbaikan pada sistem tersebut, nah, dan menyusun sistem baru. Itu ya, tugas analisis gitu ya. Jadi bila ada sistem yang lama, ibaratnya ada yang salah atau sudah usang, nah tentunya yang selanjutnya kita memperbaharui sistem tersebut. Tuh, perbaharui. Terus yang berikutnya menghasilkan dan menyusun perkiraan biaya-biaya yang diperlukan untuk sistem yang baru dan memberikan argumen-argumen tentang keuntungan-keuntungan. Jadi ketika menyusun sistem baru itu, nah, jangan sampai biayanya itu melebihi biaya yang digunakan ketika sistem yang sedang berjalan. Itu. Jadi kita harus tahu juga estimasi biaya yang akan dikeluarkan ketika menggunakan sistem yang baru. Nah, jadi baiknya ketika membuat sistem yang baru itu, jadi biayanya mah yang menghasilkan lebih murah. Nah, kemudian yang kelima, mengawasi segala kegiatan yang ada, terutama berkaitan dengan penerapan sistem yang baru. Nah, jadi kita membuat controlling terhadap sistem yang baru. Gitu. Nah, sampai di sini pertemuan hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sekian, assalamualaikum.